Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan judul makalah kami, menulis opini. Baiklah, saya Syarifatul Nikmah, di sebelah saya Ainul Mardiah. Opini. Apa pengertian dari opini? Opini adalah sebuah pendapat atau tanggapan, pengetahuan dan pola pikir yang dimiliki seseorang dalam menanggapi suatu fenomena yang belum terjadi, sedang terjadi atau sudah terjadi, yang didukung dengan fakta-fakta atau data-data dan bisa disampaikan secara lisan atau tulisan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis opini. Jenis-jenis opini ada 5. Yang pertama ada opini pribadi. Apa yang dimaksud dengan opini pribadi? Opini pribadi adalah suatu pendapat seseorang yang tidak dipengaruhi oleh orang lain dalam melihat fenomena. Yang kedua ada opini kelompok. Jadi yang dimaksud dengan opini kelompok adalah suatu pendapat atau tanggapan yang berasal dari sebuah kelompok ketika melihat suatu peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga ada opini publik. Opini publik adalah sebuah pendapat dalam menanggapi suatu peristiwa yang muncul dari seseorang setelah berbicara dengan orang lain. Kemudian yang keempat ada opini umum. Opini umum adalah sebuah pendapat atau tanggapan yang sudah dimengerti oleh banyak orang dan sudah berlaku secara umum. Kemudian yang kelima ada opini politik. Opini politik adalah suatu pandangan politik yang ada di dalam diri seseorang. Baiklah, langkah-langkah menulis opini itu ada 3. Yang pertama, opini publik. Opini publik di sini adalah opini publik dibaca untuk masyarakat umum. Apabila penulis hendak membahas istilah tertentu, maka istilah tersebut harus dijelaskan terlebih dahulu agar pembaca dapat memahami tulisan. Yang kedua adalah opini kritik. Apa dianya opini kritik? Adalah bentuknya hampir sama dengan opini publik, hanya saja unsur kritiknya lebih ditekan karena lebih mengutamakan unsur kritik tersebut. Kadang jenis opini ini menyeru dengan bentuk kolom. Yang ketiga adalah opini argumen. Opini argumen adalah merupakan bentuk opini secara umum. Opini argumen lebih menekankan pada usaha penulis. Ide yang disampaikan penulis lebih berupa usulan. Namun, meskipun sifatnya argumentasi, jenis opini ini harus didukung dengan data untuk memperkuat argumen. Penulis bisa mengambil data dari surat kabar, buku, laporan akhir penelitian, ataupun badan pusat statistik. Cara menulis opini yang baik dan benar ada 5. Yang pertama, tentukan ide. Mulailah menulis dengan menuangkan ide utama dalam led. Anda bisa membahas tema yang beragam, mulai dari kesehatan, ekonomi, politik, dan lain-lain. Yang kedua adalah buat judul opini. Judul dalam opini harus dibuat semakin menarik mungkin. Syarat judulnya yaitu tidak panjang dan memakai kata-kata yang tidak klise. Kemudian yang ketiga paragraf pembuka. Paragraf pembuka atau lead harus dibuat menarik agar pembaca mau menamatkan bacaannya. Bagian ini juga digunakan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terkait masalah yang sedang dibicarakan. Kemudian yang keempat ada isi opini. Bagian terpenting dalam menulis opini adalah isinya di bagian ini. Penulis bisa menuangkan gagasan atau ide-ide yang harus dipikirkan. Kemudian penulis bisa menambahkan contoh kejadian yang menunjang opininya. Kelebihan dan kelemahan etika, gagasan, harapan dan lain-lain adalah bagian krusial yang dapat diperoleh membaca ketika menyerap suatu tulisan. Kelima adalah paragraf penutup, berisi kesimpulan opini. Biasanya paragraf ini mengingatkan kelompok pembaca mengenai gagasan yang ditampilkan atau tulisan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis opini. Jenis-jenis opini ada 5. Yang pertama ada opini pribadi. Apa yang dimaksud dengan opini pribadi? Opini pribadi adalah suatu pendapat seseorang yang tidak dipengaruhi oleh orang lain dalam melihat fenomena. Yang kedua ada opini kelompok. Jadi yang dimaksud dengan opini kelompok adalah suatu pendapat atau tanggapan yang berasal dari sebuah kelompok ketika melihat suatu peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga ada opini publik. Opini publik
publik adalah sebuah pendapat dalam menanggapi suatu peristiwa yang muncul dari seseorang setelah berbicara dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah opini umum. Opini umum adalah sebuah pendapat atau tanggapan yang sudah dimengerti oleh banyak orang dan sudah berlaku secara umum. Kemudian yang kelima ada opini politik. Opini politik adalah suatu pandangan politik yang ada di dalam diri sendiri. Contohnya adalah makan bakso hangat lebih nikmat saat hujan dan cuaca dingin. Yang kedua adalah terlalu banyak makan mie instan bisa membuat kecanduan. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon